Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hadrati ashabil kiram wala hadrati a'immatil mujtahidin wala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wasana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li zawjatina wa awladina wa banatina wa zararina wa nakhasatan la hadrati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syuhurillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 204. Udah bagian akhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Abiyatuha maizun bi'addil jummali tarikhuha li hayyu ghurrin jummali. Abiyatuha adapun bait-baitnya, ya, bait di sini bait syair. Maizun jumlahnya itu sejumlah kata maizun, ya, bi'adil jummali dengan hitungan himpunan. Tarikhuha adapun tarikhnya, tanggal penyelesaian penulisannya sama dengan jumlah li hayyu hurrin, ya, himpunan pada kata-kata li hayyu ghurrin jummali yang apabila, ya, dihimpun kata-kata tersebut dalam jumlahnya. Ini kita sebenarnya nih kalau mau bacain ini mesti belajar abjad, ya, itu mesti tahu dulu tuh alif hurufnya berapa, ba nilainya berapa gitu, ya. Tapi nanti sekilas sih dijelaskan di sini. Dan ini orang-orang terdahulu itu banyak yang mempelajari angka-angka ini itu menjadi penting begitu, sehingga nama mereka, hari lahirnya, tanggalnya itu dihitung tuh oleh mereka itu. Akhirnya nanti dicari tuh nama yang pas, ya, nama yang pas tuh siapa. Nah, kalau dengan cara sedemikian katanya, apabila, ya, nama disesuaikan dengan angka-angkanya itu, baik hari lahirnya, tanggal lahirnya dan seterusnya, itu sangat memungkinkan di alam planet bahasanya begitu, ya. Nah, itu mereka termasuk orang-orang yang bisa terhindar dari banyak musibah katanya begitu, ya. Tapi itu kata orang mereka, ya. Nah, tapi kan ketentuan Allah menurunkan dan menetapkan nasib enggak berdasarkan angka-angka begitu, ya. Tapi banyak yang mempercayai sedemikian. Nah, nanti biasanya ada di dalam ilmu falak dan ada di dalam ilmu wafaq, ya, itu. Ai adadu abiyati hadhil aqidah, yaitu bilangan bait akidah ini sab'atun wa khamsuna, yaitu 57. Nah, tahunnya 57 dari mana? Bi'adadi hurufi maizun,
ya, sejumlah bilangan huruf pada kata maizun. Nah, maizun itu fal mimu, ya, huruf mim itu angkanya bi arba'in, 40. Ya, jadi kalau kita belajar huruf hijaiyah tuh, tapi jangan berdasarkan huruf alif ba ta sa, bukan. Ya, itu nanti abjad hawaz khuti kaliman tuh ya itu, ya. Nah, itu posisi mim itu ada pada angka 40, ya. Wal ya bi asyratin, dan ya nilainya adalah 10. Wazai bi sab'atin, dan zai, ya, nilainya angkanya adalah 7, ya. Jadi 40 tambah 10 tambah 7, ya, jumlahnya menjadi 57. Wadalika ba'dal jumalil kabiri, ya, dan yang demikian itu setelah menghimpun dengan himpunan yang besar min qismati huruf, dari, ya, pembagian huruf, ya, abjad hawaz khati kaliman sya'fas qarashat sakhaz dazzagh, ya. Ini kalau urutan yang kita baca sih sebenarnya alif ba ta sa begitu, ya. Tapi dalam hal untuk menetapkan huruf itu bilangannya berapa tuh angkanya, ya, nah itu harus ngikutin urutan ini, ya. Jadi alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai. Kalau kita kan ngaji biasanya apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, gitu, ya. Nah, itu ada beda jadinya. Kemudian wantihau nazmi hadhil aqidah, adapun penyelesaian, ya, nazam akidah ini fi sanati thamanin, ya, pada tahun, nih kalau angka Arab begini nih ngomongnya, ya, thamanin 8, wa khamsin 50, berarti jumlahin tuh 58, ya. Wa alfin 1028, wa mi'atain 200, ya, 1058 tambah 200, jadi 1258. Bi'adadi hurufi li hayyu hurrin, ya, sesuai dengan jumlah bilangan, ya, pada angka li hayyu hurrin bil jummalil kabiri, dengan himpunan besar. Ini juga kita ada nanti ada himpunan kecil, ada himpunan besar gitu, ya. Ini juga perlu dipelajari lebih dalam lagi, tapi karena kita kagak lagi belajar tentang angka-angka dengan hubungannya dengan huruf, ya, pemanfaatannya kan cuma sekedar ingin tahu berapa jumlah bait dan kapan penyelesaian tahunnya, itu doang ingin dikatakan. Cuma kalau seandainya pengarang menulis syairnya dengan angka 57 gitu, susah jadinya kelihatannya begitu, ya. Mungkin wazan syairnya, makta-maktanya itu enggak pas. Nah, maka diganti dengan lambang-lambang huruf yang setiap huruf itu ada angkanya gitu, ya. Itu untuk mempermudah. Kalau kita pelajarannya lagi belajar ilmu wafak nih, ya, nulis nih, apa itu wafaknya, bikin kotaknya, bikin apanya begitu, nilainya apa segala macam, itu memang kudu, ya, untuk mengenal dan mengetahui alif itu nilainya berapa, ba nilainya berapa, jim nilainya berapa, dal nilainya berapa, gitu, ya. Ada cara-caranya seperti itu. Fa innal lam bi thalathina, maka lam itu angkanya adalah 30. Wal ya bi asyrah, dan ya 10. Tuh, dan 40 tuh. Wal ha bi thamaniyah, dan ha thamaniyah 8, 48. Tsummal ya aidan bi asyrah, lalu ya lagi, ya, 10. Ya. Wal ghain, dan ghain bi alfin 1000, warra, sementara bi mi'atain, ya, dengan 200. Ya. 1258, ya. Tadi kan 30, 10, 10, ya. Terus 8, lalu 200, lalu 1000. Nah, jadi 1258. Nah, dengan merubah
sebutan-sebutan salasin, asyrah, samaniyah, asyrah, ya, alfun, terus mi'atain. Itu kalau dibikin syair itu agak susah jadinya, ya, agak ribet kali mungkin begitu. Ini orang Arab nih, ya, apalagi kita, ya kan, lebih susah lagi. Maka mempermudah, ya, 1258 kalau dimasukin ke syair jadi susah begitu, maka dirubah, ya. Nah, itu yang hurufnya 1000 berapa atau hurufnya apa, ya, yang 200 hurufnya apa, ya, terus 50 angkanya diurai jadi berapa-berapa, ya, 8 pada huruf apa. Nah, itu seperti itu jadinya. Wal jumalul kabiru tu'tabaru min hamzati abjad, ya, ila ta'i ahadan, ya. Maka himpunan besar itu terhitung dari hamzah lafaz abjad sampai ta, ya, satuan. Wa minal ya ila sad angsyaran, dari huruf ya sampai huruf sad adalah bilangan puluhan. Wa minal qaf ila za'i mi'at, dan dari qaf sampai za adalah bilangan ratusan. Wal ghain ahadal uluf, dan huruf ghain adalah, ya, ribuan. Ya, ini kita nggak memperdalam inilah, ya. Nanti kali kalau kita belajar wafak perlu belajar itu, ya. Ini kan karena ingin sekedar tahu jumlah bait dan tahu selesai tahun berapa, cuman gitu doang sih gitu. Wa kharaja bil jummalil kabiri al jummalul as-saghiri, ya. Bil jummalil kabiri al jummalus saghiru, coba harakatnya diperbaiki. Al jummalus saghiru, ya, dikecualikan dari kata-kata, ya, himpunan besar adalah pengecualiannya itu yaitu himpunan kecil. Fa innal ahad, maka bilangan satuan, wal asyar, dan puluhan, wal mi'at, dan ratusan, wa ahadul uluf, dan ribuan, kuluha tu'tabaru ahadan, semuanya dihitung, ya, semuanya dihitung satuan, illal ya wahdaha, kecuali satu-satunya huruf ya, atau tabaru asyaran, maka dihitung puluhan, ya, 10, 20, 30, dan 90, dan seterusnya begitu, ya. Fal kafu tu'tabaru bitsnaini, jadi huruf kaf dihitung dengan 2, ya. Wal lam bitsalatsatin, dan lam 3, wa hakadza, ya, dan seterusnya. Wa kadzalikal qaf tu'tabaru wahidan, demikian juga qaf maka dinilai 1. Warra bitsnaini, dan ra nilainya 2, wa hakadza, dan seterusnya. Wal ghain biwahidin, dan ghain adalah 1. Itu kalau dirubah menjadi jumlah bilangan kecil itu namanya. Wa kharaja bidzalika aidan adadun murattabun, dan keluar daripada jumlah besar adalah adat murattab, bilangan urutan. Bi ayyurattaba min awali abjad ila akhiriha, ya, dengan cara diurut dari awal abjad, ya, awal abjad sampai akhirnya. Fal kafu, maka huruf kaf bihda asyarah, nilainya 11. Wal lam bitnai asyarah, dan lam nilainya 12. Wa hakadza, dan seterusnya, bitartibi, secara berurutan. Ya, kita lewatin aja dah, ya. Wa qauluhu abiyatuha, adapun kata pengarang abiyatuha, jam'u baitin, adalah jamak daripada kata bait. Apa tuh? Wa huwa baitun nazmi, yaitu bait-bait pada nazam, ya, pada nazam. Jadi kalau kita belajar ilmu arud, nah itu setiap, ya, setiap satu bait, nah itu satu nazam tuh ada satu baitnya begitu. Wa huwa ma yastamilu ala ajza'in ma'lumatin, yaitu yang meliput atas bagian-bagian tertentu. Wa tusamma ajza'at tafa'ili, dan dinamakan dengan juz tafa'il. Nah, nanti nih kalau kita belajar ilmu arud itu harus ada taqti, namanya taqti, ya, penyesuaian kalimat-kalimat disesuaikan dan dipotong-potong tuh sesuai dengan wazannya, ya. Ini wazan daripada
akidah kita nih, bait-baitnya itu wazannya itu bahar rojaz namanya, ya. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu dan seterusnya begitu, ya. Kalau mau lihat di YouTube juga ada tuh, ya. Nanti kalau coba kalau mau iseng-iseng gitu, ya, bahar rojaz gitu, ya. Bahar rojaz. Ada lagunya, ada cara-cara menghitungnya begitu, ya. Termasuk susah nih pelajaran ini, ya. Pelajaran ini susah karena nanti berkaitan dengan, ya, cara motong-motong kalimatnya, ya. Ada yang sukun, ada yang fathah, ada yang kasrah dan sebagainya. Dan kadang-kadang wazan satu putus nyambung ke, ya, yang lain tuh. Kayak dalam qasidah Burdah yang kita baca. Muhammadun Sayyidul Qaunaini Watsaqalai. Tuh di situ putusnya tuh. Baru nanti niwal gitu, ya. Niwal fariqaini min urbin wa min ajami. Di sini nih kadang-kadang banyak nih orang yang salah nih. Jadi bacanya Muhammadun Sayyidul Qaunaini Watsaqalaini. Putus dah tuh. Bacanya jadi berantakan kalau begitu. Gara-gara nggak nyambung tuh antara wazan dengan arutnya itu, ya, dengan bacaan syairnya tuh. Jadi memang harus putus tuh di situ. Muhammadun Sayyidul Qaunaini Watsaqalai. Udah sampai situ. Baru lanjut lagi niwal fariqaini min urbi wa min ajami gitu, ya. Nah, itu namanya disebut dengan juz tafa'il namanya, ya. Sumya bidalika lidammi ajzaihi ba'daha ila ba'din. Dinamakan dengan ajza tafa'il, ya, karena berhimpunnya satu bagian dengan bagian yang lain. Ala nau'in khasin, dengan satu macam yang khusus. Kama tudammu ajza'ul baiti, sebagaimana dihimpunnya bagian-bagian bait fi imaratihi, ya, di dalam bangunannya, ala nau'in khasin, juga dalam bentuk yang khusus. Nah, ya. Nanti kan di dalam bahar-bahar itu tuh, ya, itu ada wazan-wazan khususnya tuh. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Nah, ini mustaf'ilun fa'ilun tuh misalnya, ya, itu harus disesuaikan tuh nanti kata-katanya tuh, gitu, ya. Jadi rata-rata, ya, syair-syair Arab itu udah punya wazan semua tuh, ya. Enggak sembarangan gitu, kata-katanya harus diatur sesuai dengan wazan yang ada, yang dibutuhkan. Maka kalau kita lihat, ya, itu pemilihan kata-katanya akan menjadi ribet banget bagi kita. Kita kan bukan orang ahli bahasa Arab nih, ya. Coba kalau kita lihat tuh pada rawi azab tuh, ya. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi amal huda. Tuh daknya sama itu belakangnya tuh. Bagi orang kayak kita, ya, sulit untuk menemukan susunan dak dan dak lagi berikutnya gitu. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu adhabil yamin. Dan seterusnya begitu tuh. Pasti hampir belakang-belakangnya itu memiliki kesamaan yang sama semua. Nah, itu kalau bukan orang yang, ya, ahli bahasa Arab dan orang yang memang memiliki vocabulary mufradat Arab yang banyak gitu, wah, susah dah bikin syair gitu, ya kan. Nanti juga di dalam hal bukan saja bahasanya itu, susunan kalimat itu jadi fiil, jadi fa'il, jadi maf'ul, jadi mubtada, jadi khobar, kan ngerepotin banget tuh nyusun-nyusunnya kayak begitu. Maka nanti banyak kita temukan antara fiil dengan fa'il berbeda, ya, terpisah. Bisa jadi maf'ul lebih dahulu dan lain sebagainya, begitu, ya. Wa yujma'u aidan ala buyut, ya. Kata bait juga dijamakan dengan buyut. Jadi kata baitun bisa jamaknya abyat dan baitun bisa jamaknya buyut gitu, ya. Kemungkinan besar kalau baitun yang jamaknya abyat, ya. Abyat tuh itu kemungkinan besar baitun bait yang ada di syair, ya, pada puisi.
Tapi kalau bait yang jamaknya buyut, itu kemungkinan besar rumah gitu. Kesamaannya di mana? Ya, yang namanya rumah itu ada sambungan-sambungan dan potongan-potongannya, ya. Ada bagian luar, bagian tengah, kamar tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Nah, itu nanti di dalam pemotongan-pemotongan syair itu begitu juga tuh, namanya disebut dengan ajza'ut tafa'il, yaitu yang disebut dengan taqti' gitu ya. Taqti' namanya begitu. Qauluhu al-Jummali, kata pengarang al-Jummali bidhammil jim dibaca dengan dhammah jim wa tasdidil mim dan dibaca dengan tasdid mim, jum gitu ya, Jummali. Al-maftuhati yang mimnya diharokatkan fathah. Ka sukkari ya, kata-kata seperti itu sama dengan sukkari. Jummali sukkari. Huwa hisabul jummali, ialah hitungan jumlah. Wa qad yukhaffafu, dan kadang-kadang juga boleh diringankan. Jumali gitu jadinya. Kada fil qamus, demikian di dalam kitab Al-Qamus. Qauluhu tarikhuha, kata pengarang tarikhuha mubtadaun. Itu jadi mubtada. Wa huwa bil hamzati. Ya, dan itu ya wa huwa bil hamzati dengan menggunakan hamzah au bil wawi, atau dengan menggunakan waw, kama fil qamusi, sebagaimana di dalam qamus. Arikhal kitaba ya, bitakhfifir ra, dengan cara meringankan ra. Kalau meringankan ra artinya bacanya nggak pakai tasdid gitu ya. Ini kayaknya yang baik misalnya arikha boleh, tapi arakha juga bisa. Nah, tapi kalau udah ditasdidkan ya, wa arrakhahu. Nah, bacanya arrakha ya. Bitasdidiha, dengan mentasdidkan huruf ra, arrakha. Jadi arikha boleh, arrakha juga boleh. Atau memanjangkan alif, wa arakha ya. Arakha. Jadi arikhal kitab, arrakhal kitab, wa arakhal kitab gitu ya. Bimaddil hamzati, dibaca dengan panjang hamzah, arakha gitu. Fa'ala ay waqatahu, yaitu menetapkan waktunya. Wa warrakha al-kitab bil wawi dan menggunakan juga warrakha ya, warrakhal kitab ya, bil wawi dengan waw. Kalau tadi kan pakai hamzah ya, arikha, arrakha, arakha. Nah, sekarang boleh juga pakai waw, warrakha gitu ya. Nah, bitasdidir ra, dengan ditasdidkan ra-nya. Jadi bacanya warrakha. Itu asal kata tarikh tuh ya. Diolah tuh kayak begitu. Dari mana tuh asal kata tarikh? Nah, bisa jadi kata dari arikha, bisa jadi dari kata warrakha gitu ya. Ai arrakhahu ya, maknanya adalah arrakhahu, yaitu pemberian tanggal ya, pemberian tanggal. Intaha, demikian. Wa qala fil misbahi, dan berkata di dalam al-misbah, arrakhtul kitaba ya, kata-kata arrakhtul kitaba bitafqili fil ashhuri ya, dibaca dengan berat, yaitu ditasdidkan, maksudnya fil ashhuri, pada kalimat atau pendapat yang populer. Wat takhfifi, dan juga dibaca dengan ringan, berarti tanpa tasdid. Arakhtu asalnya gitu ya. Kalau tanpa tasdid bacanya arakhtu ya, lughatan, secara bahasa. Hakaha Ibnul Qatta ya, yang demikian diceritakan oleh Ibnul Qatta. Idza ju'ilat lahu tarikhan, jika dibuat baginya tarikh ya, tanggal. Wa huwa bayanu waqtin intihaihi, yaitu ingin menjelaskan waktu akhirnya ya, waktu penyelesaian kitab ini. Wa yuqalu, dan dikatakan warrakhtu ya, boleh juga dikatakan dengan kata-kata warrakhtu alal badali ya, sebagai pengganti. Wat tawarikhu, dan kata-kata tawarikh.
Qalilul isti'mal itu jarang dipakai ya. Jadi kata-kata tawarikh termasuk kata yang jarang dipakai. Yang banyak dipakai adalah tarikh gitu ya. Ya ini hanya sekedar menjelaskan tuh ya kata-kata tarikh. Wa sababu wad'i tarikh awal al-Islam, dan adapun sebab-sebab ya dibuatnya tanggal, dibuatnya penanggalan di dalam awal Islam, anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ata bisaqin maktubin ya. Ata bisaqin maktubin, beliau mendapatkan atau didatangkan dengan, kalau bahasa sekarang ini cek gitu ya. Sok itu bacanya adalah cek gitu. Yang tertulis ila Sya'ban ya, sampai bulan Sya'ban. Faqala, maka dia bertanya, ahwa Sya'banul madi atau Sya'banul qabil ya, itu bulan Sya'ban yang lalu atau bulan Sya'ban yang akan datang gitu. Kan dulu belum ada tanggal ya. Nah, karena belum ada tanggal, tulisan bulannya ada ya. Bulannya ada tuh bulan Sya'ban. Tapi itu dipertanyakan, ini cek ini bulan Sya'ban yang akan datang atau bulan Sya'ban yang lalu gitu ya. Kan bahasa sekarang kan ada cek mundur ya, begitu bahasanya tuh ya. Nah, itu Umar mempertanyakan tuh kayak begitu. Akhirnya summa amara biwad'i tarikh. Lalu beliau memerintahkan untuk membuat tanggal ya. Wattafaqatis sahabah, dan para sahabat Nabi sepakat ala ibtida'i tarikh, untuk memulai tanggal min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi ilal Madinah, ke Madinah. Kalau nama bulan ya itu mereka sudah kenal. Dari dulu tuh nama-nama Muharram ya, Safar, Rabiul Awal, mereka udah tahu. Termasuk ketika mereka mempertanyakan yas'alunaka 'anil ahillah ya, mereka bertanya tentang hilal ya, jawabannya qul hiya mawaqitu lil haji ya, qul hiya mawaqitu lil haji, itu adalah waktu ya, tanda waktu dan juga untuk haji. Berarti kan mereka tahu tuh bulan haji kapan kalau begitu ya. Nah, tanda waktu dan juga tanda haji. Nah, artinya kalau gitu dari dulu bulan haji itu udah ada gitu ya. Apalagi kalau kita baca misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata Syahrul Ramadan, jangan dianggap bahwa Quran itu turunnya bulan Ramadan. Itu sih ya kejadian barunya, kejadian turunnya Al-Quran. Tapi penulisan Al-Quran di Lauhil Mahfuz kan dikatakan oleh Rasulullah atau dalam pendapat orang yang beriman, Al-Quran kan kalamullah. Kalamullah kan kalau gitu ya. Kalamullah kan dari zaman azali bahasanya. Berarti ketika kalam Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu keluar bahasanya dari mulut Allah gitu, kalau kita gambarin, itu kan dari dulu dong kalau begitu. Sebelum adanya alam ya. Kan Al-Quran ada kalam qadim. Ya, berarti udah ada di zat Allah tuh. Subhanallah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Berarti kata-kata Syahrul Ramadan udah ada ya, sebagai firman Allah dan bagian daripada kalam Allah yang qadim. Artinya bulan Ramadan orang udah tahu kalau begitu dari dahulu. Nah, lalu kemudian akhirnya dipasin dah bahasanya ya, karena Allah yang punya skenario ya, maka diturunkanlah Al-Quran di bulan Ramadan ya. Nah, berarti kan kalau bahasa Allah adalah bahasa yang qadim, bahasa yang sejak dahulu kala adanya, maka kata Ramadan udah ada semenjak dahulu kala kalau begitu. Nah, orang Arab sudah terbiasa menggunakan kata Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya ya. Dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan lagi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran
yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Tuh misalnya begitu. Berarti 12 bulan itu juga udah ada dalam Al-Qur'an. Artinya kalau ada di dalam Al-Qur'an penyebutan 12 bulan tersebut termasuk minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan hurum, bulan haram, ya dari zaman azal itu nama-nama 12 bulan udah ada kalau begitu, ya. Nah, maka ya nama-nama bulannya sudah ada, tapi tanggal 1, 2, 3 itu belum ada pada waktu itu, ya. Nah, maka momentum hijrah Nabi diawali sebagai tempat awalnya atau setarnya tanggal hijriah. Nabi memang hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tapi titiknya itu maksudnya tetap penanggalannya diawali dari bulan Muharram. Memang udah mereka tahu begitu. Namun memulai 1 hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Walaupun hijrahnya Nabi ada di bulan Rabiul Awal, tapi tetap hijrah Nabi itu menjadi titik tanggal awal ya diadakannya tahun hijriah gitu ya. Kalau hijrah Nabi kan itu berarti ya 10 atau 12 tahun dah ya, 12 tahun dari kenabian Nabi Muhammad tuh ya. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi ya, terus 13 tahun ya di Mekah. Nah, sisanya ya 10 tahun di Madinah. Hijrahnya sih tetap tanggal 12 ya, 12 Hijriah, tapi di situ dijadikan sebagai titik awal dibikinnya apa? Tanggalan Hijriah. Ya, jadi kalau gitu pas Nabi hijrah itulah ya dimulainya ya kalender Islam. Jadi kalau gitu bulan Rabiul Awal, tempat atau awal Nabi hijrah tuh, itu berarti ya 12 Rabiul Awal 1 Hijriah gitu jadinya ya. Walaupun Muharram sebelumnya udah ada berarti ya. Nah, Muharram tahun di mana Nabi berhijrah itu berarti dianggap Muharram tanggal 1 tahun 1 gitu ya, tahun 1 Hijriah. Sampai Nabi mati berarti ya itu kan di bulan Rabiul Awal juga tuh ya. Berarti 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Jadinya begitu. Nah, itu kesepakatannya itu seperti itu. Wa ja'alu awwala sanah al-Muharram, dan mereka menjadikan awal tahun al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa yasiru awwalu tarikh, dan menjadikan awal tanggal al-laila, yaitu malam. Di anna laila indal Arab, karena malam menurut bangsa Arab sabaqan nahara, mendahului siang. Sebenarnya sih memang begitu. Ya. Coba perhatikan nih. Kalau kita secara dunia nih ya, yang dunia pakai, memulai tanggal itu adanya di jam 12 malam. Ya. Coba lihat. Dari detik terakhir ya, jam 12 pas 00:00 gitu, itu berarti ya jam 12 atau jam 11 dah, kata kita jam 23:59 pas, kemudian jam 24:00 masuk ya berikutnya itu berarti posisi malam dengan sama-sama posisi malam jadinya. Jadi gelap sama gelap jadinya begitu. Ya, mana yang membedakan kalau begitu sisi satu hari dengan sisi hari yang lain? Nah, Islam membedakannya ya awal tanggal jatuhnya itu di awal malam. Untuk membedakan siang itu akhir malam, akhir siang adanya di maghrib ya. Dan maghrib itu dianggap awal malam. Jadi ketemunya antara terang dengan gelap gitu ya. Kalau bulan yang biasa nih Januari gelap ketemu gelap gitu. Jadi susah membedakannya. Tapi dalam ajaran Islam ya terbenam matahari di titik maghrib dan misalnya begitu ya. Itu sebelumnya terang terbenam menjadi gelap. Nah,
Terangnya masih dianggap siang kalau begitu. Gelapnya udah masuk malam dan udah berganti hari kalau begitu. Maka pergantian hari, pergantian tanggal di dalam ajaran agama Islam adanya pas maghrib gitu ya. Maka kita buka puasa di maghrib. Coba kalau kita pakai tanggalan nasional, buka puasa kapan? Jam 12 ya kan? Puasa dari jam 4 ya, buat anggap dah setengah 5 dah gitu ya kan. Buka-buka nanti jam 12. Tarawihnya kapan kalau begitu? Ya kan? Oh, kalau gitu berarti nanti salat Isya dulu ya, tarawih dulu, nanti jam 12 baru buka. Waduh, keleleran kita ya kan. Lagi capek-capeknya belum buka ya kan. Bisa jadi udah ngantuk tuh ya kan. Nah, repot dah kalau begitu ya. Li'annahum karena mereka ummiyuna, orang-orang ummi ya, la yuhsinuna kitabah, tidak mampu menulis, walam ya'rifu hisaba ghairihim, dan tidak mengenal perhitungan selain mereka, minal umami, dari bangsa-bangsa yang lain. Fatamassaku bi zuhuril hilal, maka mereka berpegang kepada munculnya hilal ya. Wa innama yazharu bil laili, dan ketika malam terlihat dengan jelas ya, faja'aluhu ibtida'at tarikh, maka mereka menjadikan awal tanggal. Wal ahsanu, dan yang lebih baik adalah dzikrul aqal, menyebut yang lebih sedikit, madian kana au baqiyan ya, baik yang lalu maupun yang masih akan datang. Intaha, demikian. Nah, itu jadi tuh sekilas tuh ya, kejadian dibikinnya tanggal di bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Qauluhu li hayyu ghurrin khabarun li mubtada'in. Kata-kata li hayyu ghurrin adalah khabar mubtada. Qauluhu, dan kata pengarang, jummali takmilatun lil baiti, menjadi penyempurna bagi bait, wa huwa halun minal khabari, dan ia menjadi hal dari khabar. Ai halu kauniha jummal, ai hisabu jummalin ya, yaitu hisab jummal, wa qasrul lam lid darurati, dan dikasrohkannya lam pada kata jummal itu adalah lid darurati, karena memang darurat syair. Jadi nanti kalau darurat syair itu, darurat syair ada tambah alif, ada kurang huruf, apa aja dah, karena dianggap sebagai tindakan yang darurat. Jadi darurat di dalam syair itu bisa nambah, bisa kurang ya, dan lain sebagainya. Ya kalau kita belajar ilmu arud bisa ketemu sih. Karena kita kagak belajar, jadi susah gambarinnya kalau begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, surahal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma inna na'udzuka min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa du'an la yasma', wa 'amalin la yarfa'. Wa na'udzuka min al-hammi wal hazan, wa na'udzuka min al-jubni wal bukhli, wa na'udzuka min al-kasali, wa na'udzuka min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.